pernikahan dalam Islam. Salah satu aspek yang tak kalah penting dalam ajaran Islam yang perlu dikenalkan sejak awal pada anak adalah ketentuan pernikahan dalam Islam. Nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul, sedangkan menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Dalil pernikahan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Terdapat juga hadis pernikahan yang artinya, pernikahan itu adalah sunnahku atau jalanku, dan barang siapa yang tidak menyukai jalanku, maka bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Sayyidah Aisyah. Tujuan pernikahan. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan yang kelima, untuk memperoleh keturunan yang sah. Hukum pernikahan. Yang pertama, sunnah. Hukum sunnah menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Yang kedua, wajib. Hukum wajib menikah ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga, mubah, artinya dibolehkan. Seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Hukum pernikahan yang keempat, makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Yang kelima, haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai hal yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan dan niat buruk lainnya. Memilih pasangan dalam pernikahan. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu dengan mempertimbangkan karena yang pertama, hartanya, yang kedua, keturunannya, yang ketiga, kecantikan atau ketampanannya, yang keempat, agamanya. Dan juga terdapat hadis yang mengatakan, pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Ketentuan pernikahan. Terdapat rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Yang pertama, calon suami. Harus Islam, balik, berakal, sehat, jasmani, rohani, lelaki sejati, dan berumur minimal 21 tahun. Yang kedua, calon istri. Harus Islam, balik, berakal, sehat, jasmani, rohani, perempuan sejati, dan berumur minimal 19 tahun. Yang ketiga, wali calon istri, seorang laki-laki. Harus Islam, balik, berakal, merdeka, dan adil. Yang keempat, dua saksi. Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. Yang kelima, sighat, atau ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan seorang wali nikah dan qabul adalah pernyataan menerima pernikahan dari calon suami. Kedua hal tersebut harus dinyatakan sesuai dengan syarat-syaratnya. Ketentuan pernikahan. Terdapat orang yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama, mahram atau perempuan yang haram untuk dinikahi. Yang kedua, senasab atau keturunan. Yang ketiga, rodoah atau persusuan. Yang keempat, ikatan pernikahan. Yang kelima, dinikahi keduanya. Selanjutnya, ketentuan pernikahan ada pernikahan yang tidak sah. Yang pertama, semahram. Mahram adalah perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki. Ada 3 macam mahram, yaitu mahram keturunan, perkawinan, dan persusuan. Yang kedua, nikah siga. Pernikahan dengan cara tukar-menukar calon istri di antara para wali untuk dinikahkan dengan calon suami yang disepakati dengan perjanjian tanpa mahar. Yang ketiga, nikah tahlili, atau menikahnya seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya. Yang keempat, nikah mutah, atau nikah kontrak karena menikah hanya dilakukan untuk bersenang-senang dan dibatasi dengan waktu tertentu. Yang kelima, masa idah, atau perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Dan yang keenam adalah beda agama. Hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, kewajiban suami terhadap istri, yaitu wajib menggauli istri dengan cara yang baik. Yang kedua, memberi nafkah lahir kepada istri, mengajarkan istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perempuan. Yang keempat, wajib berlaku adil dan bijaksana. Yang kelima, wajib menutup aib istri. Yang keenam, karena ada tanda-tanda kematian, suami hendaklah berwasiat kepada istri.
Hak dan kewajiban suami istri. Yang kedua, kewajiban istri kepada suami. Yang pertama, wajib menerima dengan ikhlas bahwa suami pemimpin keluarga. Yang kedua, wajib menaati suami selama tidak dalam kemaksiatan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan suami dan keluarganya. Yang keempat, mendahulukan hak suami di atas hak orang tua. Yang kelima, menjaga harta suami dengan baik. Yang keenam, berpenampilan menarik di hadapan suami. Dan yang ketujuh adalah menjaga kehormatan suami. Hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. Yang pertama, talak atau melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan ucapan talak secara terang-terangan atau kiasan. Yang kedua, khulu, talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas permintaan istri dengan jalan tebusan dari pihak istri. Yang ketiga, ila, sumpah seorang suami yang mengatakan tidak ada meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Yang keempat, fasakh atau pembatalan pernikahan antara suami istri karena alasan tertentu, seperti seorang suami menikahi non-muslim kemudian istrinya mu'alaf. Yang kelima, li'an atau sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina. Yang keenam, zihar, ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya seperti bagiku punggungmu seperti punggung ibuku. Hikmah pernikahan dalam Islam. Dapat meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan biologi secara sah dan halal. Yang ketiga, dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang keempat, dapat memperoleh keturunan yang sah. Dan yang terakhir, dapat membentuk keluarga yang islami. Yuk, semangat lagi untuk mempelajari ajaran Islam.